Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan Giri Adriana, Siti Solihati, Alfian Mukhlis akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait akuntansi akad-akad lainnya. Yang pertama, akad SOF. SOF merupakan perdagangan valuta asing, baik dilakukan atas valuta asing sejenis maupun beda jenis dan dilakukan secara tunai. Valuta asing atau AL-SOF secara bebas diartikan sebagai mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Jenis transaksi yang halal. Transaksi spot yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan saat itu atau penyelesaian paling lambat dalam jangka waktu 2 hari. Transaksi ini diperbolehkan karena dianggap tunai, karena waktu 2 hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional. Skema akad SOF. Yang pertama, pembeli dan penjual menyepakati akad SOF. Yang kedua, pembeli menyerahkan valuta kepada penjual. Yang ketiga, penjual menyerahkan valuta lain kepada pembeli. Kemudian rukun SOF. A. Pelaku akad, yaitu penjual adalah pihak yang memiliki valuta untuk dijual dan pembeli adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli valuta. B. Objek akad, yaitu valuta dan nilai tukar. C. Sigoh, yaitu ijab dan qabul. Selanjutnya, 2. Syarat SOF. A. Valuta, sejenis atau tidak sejenis. Apabila sejenis harus ditukar dengan jumlah yang sama. Apabila tidak sejenis, pertukaran dilakukan sesuai dengan nilai tukar. B. Waktu penyerahan atau spot. Produk jasa perbankan yang menggunakan akad SOF adalah fasilitas penukaran uang. Implementasi akad SOF. Implementasi SOF di lembaga keuangan syariah salah satunya terjadi perbankan syariah. Bank syariah bertindak sebagai bai atau penjual dan nasabah bertindak sebagai musta'ri atau pembeli. Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh, dengan ketentuan tidak untuk spekulasi atau untung-untungan. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga atau simpanan. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan secara tunai takabud. Dan apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar atau kurs yang berlaku pada saat transaksi dan secara tunai. Akad wadiah. Wadiah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. Jenis akad wadiah. Wadiah yad amanah. Akad titipan di mana penerima titipan tidak boleh menggunakan barang yang dititipkan. Wadiah yad amanah. Akad titipan di mana penerima titipan boleh memanfaatkan barang yang dititipkan. Skema wadiah al-amanah. Yang pertama, pihak yang menitipkan barang menyepakati akad wadiah dengan penerima titipan. Yang kedua, pihak yang menitipkan barang menyerahkan barang untuk disimpan penerima titipan. Yang ketiga, pengembalian barang kepada pihak yang menitipkan saat diminta. Kemudian, rukun wadiah. A. Barang yang dititipkan. Syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syarak. B. Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah balik berakal. C. Pernyataan serah terima disyaratkan pada ijab qabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun sama. Implementasi wadiah. Wadiah yad amanah berupa produk safe deposit box. Wadiah yad domanah berupa tabungan dan giro. Perusahaan jasa rajin sebagai nasabah PPRS Berkah membuka tabungan wadiah sebesar 200 juta. Pada akhir bulan Januari, PPRS Berkah memberikan bonus sebesar 150.000. Bonus tersebut tidak dijanjikan di awal periode pembukaan tabungan. Jurnal pada saat pemberian bonus bagi kedua belah pihak adalah Perusahaan Jasa Rajin, tanggal 25 Januari, kas debit 150.000, pendapatan bonus kredit 150.000, PPRS Berkah, tanggal 25 Januari,
Beban bonus wadiah, debit 150.000, kas 150.000. Akad wakalah. Akad wakalah pada dasarnya adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya. Selanjutnya, skema wakalah. Yang pertama, pemberi kuasa menyepakati pemberian hak tertentu kepada pihak yang menerima kuasa. Yang kedua, penerima kuasa melaksanakan wakalah. Yang ketiga, setelah akad berakhir, pemberi kuasa mengembalikan objek yang dikuasa. Rukun akad wakalah. Yang pertama, orang yang memberi kuasa atau al-muwakil. Kedua, orang yang diberi kuasa atau al-wakil. Ketiga, perkara atau hal yang dikuasakan atau at-taukil. Keempat, pernyataan kesepakatan atau ijab kabul. Syarat akad wakalah. Orang yang memberi kuasa disyaratkan cukup bertindak, yaitu telah balik dan berakal sehat. Kedua, perkara yang diwakilkan atau objek wakalah, sesuatu yang dapat dijadikan objek akad atau suatu pekerjaan yang dapat dikerjakan orang lain. Kemudian adanya pernyataan ijab kabul. Implementasi akad wakalah. Wakalah dalam aplikasi perbankan syariah biasanya terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan letter of credit import syariah, letter of credit ekspor syariah, transfer utang, ajak piutang atau factoring, wali amanat, investasi reksadana syariah, pembiayaan rekening koran syariah, dan asuransi syariah. Soal kasus akad wakalah. Perusahaan jasa rajin sebagai nasabah BPRS Berkah menggunakan jasa bank untuk mewakilinya dalam mentransfer uang sebesar 2 juta rupiah. Jurnal bagi kedua belah pihak adalah: jurnal yang pertama adalah jurnal yang dibuat perusahaan jasa rajin. Pada tanggal 25 Januari, debit biaya bank sebesar 2 juta rupiah. Kemudian, kredit kas sebesar 2 juta rupiah. Lalu, jurnal yang dibuat oleh BPRS Berkah pada tanggal 25 Januari, debit kas sebesar 2 juta rupiah dan kredit pendapatan lainnya sebesar 2 juta rupiah. Akad kafalah. Al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga yang memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Skema akad kafalah adalah: yang pertama, penanggung bersedia menerima tanggungan dan pihak yang ditanggung. Lalu, penanggung menyepakati adanya kafalah dengan pihak ketiga. Untuk implementasi akad kafalah dalam lembaga keuangan syariah adalah asuransi syariah. Akad yang selanjutnya adalah qard hasan. Qard diartikan sebagai pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam waktu tertentu. Untuk rukun akad qard adalah: orang yang berakad terdiri dari muqrid atau orang yang memberikan utang dan muqtarid atau orang yang berhutang. Kemudian ada qard atau barang atau objek yang diutangkan atau dipinjamkan. Dan yang ketiga ada sigat atau ijab kabul. Untuk implementasi akad qard biasanya disalurkan dalam bentuk zakat, digunakan untuk pembiayaan pengurusan haji atau sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil. Soal kasus akad qard. Baskoro adalah seorang tukang beca dan memiliki anak dan istri. Istri Baskoro memiliki warung di pinggir Sungai Kode dengan omset yang lumayan. Suatu hari, Baskoro memerlukan uang sebesar 750.000 untuk pengobatan anaknya yang sedang sakit demam berdarah. Kemudian, Baskoro mencoba menghubungi PMT Istiqomah untuk mengajukan pembiayaan. Setelah pihak PMT mengidentifikasi penghasilan Baskoro dan istrinya, PMT menggunakan sebagian dana malnya untuk memberikan pinjaman qard kepada Baskoro. Pada tanggal 1 Agustus tahun 2020, BMT menyerahkan dana pada Baskoro sebesar 750.000 dengan jurnal 1 Agustus 2020, debit kas sebesar 750.000 dan kredit dana kebajikan produktif sebesar 750.000. Lalu, pada tanggal 1 September tahun 2020, Baskoro membayar angsuran 1 bulan pada BMT sebesar 75.000 dengan jurnal 1 September tahun 2020, debit dana kebajikan produktif sebesar 75.000
dan kredit kas sebesar 75.000. Akad yang selanjutnya adalah akad hawalah. Hawalah secara harfiah berarti pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit, atau memikul sesuatu di atas pundak. Jika yang dialihkan utang, maka hawalah merupakan akad perpindahan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung utangnya. Untuk implementasi akad hawalah adalah kontrak hiwalah biasanya diterapkan dalam factoring atau ajak piutang, di mana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank. Bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya pada pihak ketiga. Untuk rukun akad hawalah, pihak pertama muhil adalah orang yang berhutang sekaligus berpiutang. Pihak kedua muhal atau muhtal adalah orang yang berpiutang kepada muhil. Pihak ketiga muha'alain adalah orang yang berhutang kepada muhil dan wajib membayar kepada muhtal. Ada hutang pihak pertama dan pihak kedua. Muhal bih adalah hutang kepada muhil kepada muhtal. Ada hutang kepada pihak ketiga kepada pertama. Hutang mu'alaih kepada muhil. Yang F ada syigo atau pernyataan akad hiwalah. Untuk syarat akad hiwalah yang pertama, syarat muhil atau pemindahan hutang. Kemudian ada syarat muhal atau pemindahan piutang asal. Ada syarat muhal alaih yaitu penerima pindah hutang. Dan ada syarat muhal bin walabih atau hutang. Selanjutnya yaitu akad rahan dan rahan tajlisi. Rahan yaitu sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam. Sedangkan tajlisi yaitu jaminan dalam bentuk barang atas utang dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan hanya bukti sah kepemilikannya. Sedangkan fisik barang jaminan tersebut tetap dimanfaatkan pemberi jaminan atau rahin. Implementasi akad rahan dan rahan tajlisi terdapat pada pegadaian syariah. Melalui akad rahan, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Contoh kasus akad rahan dan rahan tajlisi sebagai berikut. Akad selanjutnya yaitu akad jualah. Akad selanjutnya yaitu akad jualah atau hadiah. Jualah berasal dari kata ja'ala yang mempunyai banyak arti antara lain yaitu jumlah imbalan, meletakkan, membuat, dan menasabkan. Menurut fikih, jualah diartikan sebagai tanggung jawab dalam bentuk janji memberikan hadiah tertentu secara sukarela terhadap orang yang berhasil melakukan perbuatan atau memberi jasa yang belum pasti dapat dilakukan sesuai dengan yang diharapkan. Rukun dan syarat jualah. A. Lafal atau akad mengandung arti izin kepada yang akan bekerja dan tidak ditentukan waktunya. Ada dua orang yang berakad dalam jualah yaitu 1. Jahil, yaitu orang yang mengadakan sayembara. Disyaratkan bagi jahil itu orang yang mukallaf dalam arti balik, berakal, dan cerdas. Yang kedua, amil, adalah orang yang melakukan sayembara. Tidak disyaratkan amil itu orang-orang tertentu atau bebas. B. Upah harus jelas, telah ditentukan dan diketahui oleh seseorang sebelum melaksanakan pekerjaan. C. Orang yang menjanjikan upah dapat berupa orang yang kehilangan barang atau orang lain. C. Yaitu pekerjaan atau sesuatu yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta dalam sayembara tersebut. Implementasi Sertifikat Bank Indonesia atau SBI Syariah adalah salah satu produk surat berharga resmi pemerintah yang dikeluarkan melalui Bank Indonesia untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengendalian moneter yang didasarkan pada prinsip syariah melalui operasi pasar terbuka. Charge card adalah fasilitas kartu talangan yang dipergunakan oleh pemegang kartu sebagai alat bayar atau pengambilan uang tunai pada tempat-tempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan pada waktu yang telah ditetapkan. Syariah Card. Syariah Card adalah kartu yang berfungsi sebagai kartu kredit yang hubungan hukum atau berdasarkan sistem yang sudah ada antara para pihak berdasarkan prinsip syariah. Ketentuan charge syariah. Yang pertama yaitu kafalah.
Penerbit kartu adalah penjamin bagi pemegang kartu terhadap merchants atas semua kewajiban bayar yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan merchants dan atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank penerbit kartu. Yang kedua yaitu CORD. Dalam hal ini, penerbit kartu adalah pemberi pinjaman kepada pemegang kartu melalui penarikan tunai dari ATM atau bank penerbit kartu. Selanjutnya yaitu ijarah. Dalam hal ini, penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas ijarah ini, pemegang kartu dikenakan member fee.